Begini, kalau Ada TV. siap, saya sekarang rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi memang masuk akal, fair enough kalau PKS meminta semacam izin kebudayaan pada timnya Anies untuk mereka yang lead di DKI. Toh juga Anies ketika gubernur sebelumnya, periode Anies jadi gubernur, PKS tuh bertarung habis-habisan memenangkan Anies tuh. Jadi kalau kita bicara tentang etika politik itu, persahabatan Anies dan PKS, Anies harusnya mengizinkan PKS atau memberi oke, PKS deh, saya mempersiapkan diri untuk memimpin oposisi, kan begitu intinya kan. Tetapi tentu Anies tidak bisa lepas dari keinginan untuk tetap beredar tuh. Nah, melalui Nasdem, kalau Nasdem akhirnya bergabung dengan Gerindra, itu artinya cukup Nasdem aja, Anies pasti agak susah bagi Prabowo, karena toh Anies cuma tokoh, dia nggak punya kekuatan bargaining secara real politik karena memerlukan kekuatan fraksi di DPR tuh. Nah, fraksinya Anies nggak ada di DPR tuh, jadi kelihatannya itu yang akan jadi dilema pada Anies tuh. Jadi kalau Anies mau jujur atau mau terus menjadi pemimpin, dia mesti investasi dari sekarang sikap integritasnya itu tidak perlu seolah-olah akan kehilangan pamor kalau nggak jadi gubernur lagi itu. Dan seharusnya dia mulai membangun kekuatan sendiri, kemandirian dia itu akan ditentukan oleh akses dia pada masyarakat sipil gitu. Dan itu sebetulnya tadi betul, bikin aja partai politik. Dan ada banyak tema yang belum disentuh oleh partai-partai yang ada sekarang, misalnya soal lingkungan tuh, soal buruh segala macam itu. Ada partai buruh, ada partai lingkungan misalnya, atau partai generasi milenial segala macam. Jadi mulai membaca satu jenis politik baru yang basisnya bukan konstituen politik lama, kan harusnya Anies bicara begitu tuh. Ya. Dan sebenarnya modal Anies sudah ada ya, kalau kita lihat program dia yang cukup bagus pada waktu itu, Desak Anies, yang disambut oleh anak-anak muda berbagai kota. Kalau itu kemudian dikapitalisasi, itu kan jadi menarik, ini jadi satu gerakan politik berbeda saya kira dibandingkan dengan partai-partai politik yang ada yang banyak dikuasai oleh orang-orang tua dan dengan paradigma yang berbeda gitu. Ya itu yang ingin kita usulkan atau kita desakkan pada Anies. Jadi dia mulai berpikir dengan cara yang tadinya selama pemilu justru menguntungkan dia tuh. Demikian juga PDIP. Saya kira PDIP akan lakukan konsolidasi ideologi, pendidikan politik akan diperkuat, kaderisasi akan ditumbuhkan di daerah-daerah. Jadi kita lihat ada kelengkapan baru. Kendati dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi Pak Prabowo, tapi dia akan dibayang-bayangi oleh politik baru Anies, sebetulnya new kind of politics, itu anak muda dan green politics, dan politik ideologi dari PDIP yang kembali memperkuat dalih-dalih Soekarno, terutama tentang kesetaraan manusia, kerakyatan, dan humanisme internasional. Jadi bagus betul kalau Ibu Mega juga mulai set up satu pendidikan politik yang betul-betul berdasarkan pada ideologi yang kuat, tapi dengan tuntunan metodologi yang terandal. Itu intinya kan. Sehingga kekuasaan Pak Prabowo dan Gibran ini akan dibayang-bayangi oleh dua tokoh, yaitu Anies yang berupaya untuk ambil slot generasi muda, ambil slot environment, dan Ibu Mega yang akan ambil slot ideologi kerakyatan. Itu enak betul kan? Nah, Prabowo tentu akan ditandingi oleh dua stream ini, stream ideologi dari PDIP dan stream recent issues, isu-isu mutakhir oleh Anies. Ya. Karena bagaimanapun juga Anies ini tetap punya satu, karena dia tidak, kalau sekarang ini dia kalah dalam pemilu kali ini, tapi tetap saja kalau dia bisa mengkapitalisasi ini, walaupun tanpa dia harus menjadi kepala daerah begitu ya, Bung Rocky, ini sebenarnya punya potensi. Dan kalau kita lihat katakanlah sekarang Gibran yang menjadi wakil presiden, kan berarti nanti akan dia berhadapan tokoh-tokoh ya seperti sekelas Gibran, meskipun kendati di situ ada AHY dan sebagainya. Nah, kita tentu berharap yang begini ini, bibit-bibit semacam ini ya nggak berhenti sampai di situ saja, hilang begitu saja setelah Pilpres. Bukan lagi politik perubahan lah, kalau politik perubahan ya tema Anies kemarin, ya politik baru aja kan. Jenis, bahkan bukan sekedar baru, jenis yang baru gitu, a new kind of politics gitu. Dan bagi negeri ini memang tidak cukup
partai yang ada sekarang itu kan tetap dia warisan dari feodalisme, warisan dari konco-konco Orde Baru segala macam. Jadi kalau Anies menumbuhkan inspirasi baru dan Megawati meredesain PDIP supaya jadi partai yang betul-betul kader. Kader itu artinya kuat cara berpikirnya, logikanya tajam, kemampuan ideologisnya itu didasarkan pada fakta-fakta sejarah. Itu PDIP bisa jadi partai yang dimudahkan kembali, bukan dimudahkan, dibuat di rejuvenile, dibuat jadi muda itu, disegarkan maksud saya. Diremajakan. Karena itu, iya disegarkan ulang karena tetap Bung Karno itu punya gagasan yang relatif tahan uji zaman itu, soal kerakyatan, soal solidaritas, soal berdiri di atas kaki sendiri. Kan semua kita justru dunia ini lagi kembali pada sistem solidaritas manusia tuh. Jadi itu saya kira yang mesti dibaca dengan baik oleh PDIP. Ya, dan saya kira ini penting ya kita mengingatkan Bung Rocky karena pasca yang Pilpres 2024 ini dan kemudian apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu, saya kira kalau kita tadinya kan menduga akan ada kemuakan dari publik terhadap politik, dan kelihatannya tidak, masih tetap ada semangat untuk terus menyebarkan semangat bahwa politik itu ya kalau di tangan orang yang baik itu akan menjadi baik, tapi kalau di tangan orang yang jahat dan itu akan jadi ya jahat. Karena itu ya harus direbut oleh orang-orang baik dan anak-anak muda yang punya paradigma baru dalam melihat Indonesia itu. Ya itu betul. Saya dalam 2 hari ini diskusi dengan banyak teman-teman muda dan menganggap kami nggak lumpuh loh, Bang. Kami justru menginginkan seperti yang Abang dan Hersu sering sebutkan itu, ini mesti membusuk dulu. Jadi ide membusuk itu ada di mereka. Jadi bagi mereka ya kita tunggu aja membusuk. Nah mestinya paradigma terbitnya lahan subur baru itu dipahami oleh Anies kan. Itu intinya kan. Jadi bagi anak-anak muda sekarang mereka tahu, oh begini toh politik. Nah kami ingin politik yang bukan begini, yang bukan didasarkan pada kilaunya cincin, kira-kira begitu bagi mereka tuh. Itu lagi. Kirain udah ya, mereka yang sebut begitu. Oke, tapi saya kira kita tetap harus menumbuhkan harapan ya, Bung Rocky. Jangan kita paham ada pesimisme melihat masa depan Indonesia ini dengan dimenangkannya Prabowo dan Gibran. Tetapi saya kira kita juga masih punya harapan karena ya bagaimanapun punya bibit-bibit baru yang sebenarnya begitu kita ini kan tinggal kita semai, kita kemudian organisir, itu bisa menjadi kekuatan politik baru dan kita akan punya wajah politik baru dari Indonesia yang berbeda sekali dengan wajah-wajah politik yang lama. Betul, dan kita ingat setelah kejahatan itu keluar dari kotak Pandora, Pandora membaca tulisan di dasar kotak, bunyinya begini, only hope remain, hanya harapan yang tersedia tuh. Jadi kejahatan udah terbuka, tetapi harapan tetap ada sebagai penentu masa depan tuh. Oke, tetap semangat ya. Ya.